sahabatnya Mbah Kakung juga dipanggil Tuhan. Tidak menyangka, ya. Siangnya, paginya itu cari anjing untuk acara Paskah. Ayah dapat, ayah bakar di rumah. Dan secepat itu dia dipanggil Tuhan. Tidak menyangka. Olehnya hidup ini di hadapan Tuhan rahasia. Ya. Tuhan memanggil kita itu tidak pandang usia, tidak pandang umur, tetapi hidup ini kesempatan. Mari kita pergunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya, supaya jangan sampai hidup kita ini dipakai dengan hal yang sia-sia, yang sembarangan, yang sembrono, ya. Siapapun kita, pribadi lepas pribadi, ya. Supaya kita nanti ketika dipanggil Tuhan, Tuhan kenal sama kita, ya. Sebelum kita akan mulaikan ibadah ini, mari kita akan berdoa dulu. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih kemurahan-Mu, di mana Engkau menyertai kami, memberkati kami, keluarga kami di tempat ini. Sehingga Tuhan, anugerah kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, biarlah kami pakai untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan di dalam segenap hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Allah Roh Kudus, kiranya Kau layakkan kami, kiranya Tuhan ampuni kami dari setiap dosa kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni kepada setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan biarlah kiranya kekudusan-Mu dan roh takut akan Tuhan ada pada kami, sehingga kami senantiasa bersyukur untuk mengasihi Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kami tahbiskan ibadah keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan menaikkan satu pujian Aba Bapa. Aba Bapa. Bagimu
Magdalena untuk pimpin doa puji-pujian Catimu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas setiap apa yang Kau berikan atas kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Kami mau bersuka dan terus bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan hati-Mu yang ada dalam kami, kesukaan-Mu yang ada dalam kami Tuhan. Dan kami menyerahkan pujian-pujian kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan pujian kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang layak bagi kami, Kau Allah yang layak bagi rumah ini Tuhan, Kau Allah yang layak bagi keluarga kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami, biar kasih-Mu dan kuasa-Mu yang terus mengalir atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas semuanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita akan naikkan puji-pujian. Kita naikkan satu pujian, begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga.
satu kali lagi kita pujian. Apa nih? Diberkati oleh puji-pujian ini ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami minta anak Yeremia untuk berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, kami Tuhan yang datang Tuhan dan berkenan di hatimu Tuhan. Dan setelah itu Tuhan kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan membuka hati kami Tuhan supaya kami mau dibentuk dan mau dibawakan melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa firman-Mu. Amin. Amin. Kalau bawa Alkitab dibuka ya, Efesus 6 Efesus 6 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus ya. Judul di atas dikatakan taat dan kasih. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, amin. Ya, di sini ada perintah Tuhan. Pertama kita harus taat. Ya. Selain taat juga ada kasih. Ya. Kalau kita punya taat saja, tidak ada kasih, itu percuma, sia-sia. Ya. Itu harus seimbang. Ya. Taat itu seperti apa ya? Taat itu menurut perintah itu taat. Ya. Mentaati peraturan, undang-undang, agama dan pemerintah itu juga taat. Apa resikonya kalau tidak taat?
Apa risikonya kalau melanggar? Nah, itu resiko tanggung sendiri. Jadi di ayat ini berpesan bagi kita anak-anak, ya, bagaimana sikap kita terhadap orang tua. Ya. Jadi pentingnya kita ini kalau kita mengasihi Tuhan, pasti dalam mengasihi orang tua, menghormati orang tua pasti tidak cacat. Kenapa seperti itu? Ya. Tuhan Yesus Allah yang kita sembah itu tidak kelihatan. Bagaimana kita menghormati yang tidak kelihatan, yang kelihatan saja yang di depan mata kita tidak bisa menghormati. Ya. Tentu di sini tahu ya, yang usianya sekarang di atas 30 tahun mungkin pernah dengar ya, saudara kita yang di utara sana, almarhum Ngasto ya, itu meninggal usianya masih muda. Tahu kenapa meninggalnya? Ya. Itu jatuh dari atap, kepalanya pecah, jatuh kena ubin, kena lantai. Jadi kalau kita belajar dari sejarah, dari kejadian demi kejadian, banyak orang-orang anak-anak Tuhan itu seperti itu, ya. Sama orang tua itu berani memberontak, ya, sehingga nanti ada penyesalan. Penyesalannya apa? Ya puji Tuhan kalau kita dikasih umur panjang, bisa bertobat. Kalau tidak, ya seperti yang kita sampaikan tadi. Ya. Jadi di kitab suci ini katakan, orang yang berbahagia adalah orang yang hormat takut akan Tuhan dan menghormati orang tua, sehingga panjang umur akan tambahkan berat kita. Baru saja kita mengalami duka cita, ya, juga sukacita, di mana mertua dipanggil Tuhan. Ya. Sukacitanya ikut Tuhan sampai akhir hidup. Ya. Sebelum meninggal pun sering memuji-muji Tuhan, itu sukacitanya. Ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, kita ini sebagai anak-anak, apa yang kita sudah lakukan untuk beliau? Kita menyesal sekarang. Kenapa menyesal? Sepanjang hidup beliau kita apa yang kita sudah lakukan? Ya. Tapi kalau kita berbakti, kita semasa hidupnya menyenangkan, hormat, kita akan berbahagia. Makanya beberapa waktu yang lalu, ya, istri saya sampaikan, kamu harus rawat orang tua itu sebagai bakti mengasihi Tuhan. Ya. Jadi saya bersyukur pula saudara, karena sepanjang pelayanan kami selalu memberikan 1/10 itu, 1/10 pada beliau, ya. Ibu tahu sendiri mungkin ya, itu senantiasa kami berikan itu sebagai kami mengasihi Tuhan, ya. Sebagai bakti, karena beliau juga hamba Tuhan yang melayani hanya beberapa segelintir jiwa, ya, justru banyak berkorbannya, tetapi itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Makanya baru saja kita dengar seperti itu salah satu buah dari pelayanan, ya, sehingga anak cucunya tidak dibiarkan dalam kesusahan, kesukaran, tetapi kita memperoleh berkat dari dalamnya, yaitu berkat sukacita karena dipanggil Tuhan dalam keadaan yang tidak menyiksa. Renungan kami, renungan saya pribadi, kalau lewat 1 bulan tidak terjadi sesuatu, itu yang kami khawatirkan. Tetapi puji Tuhan, tidak sampai 1 bulan Tuhan memberikan yang terbaik. Itu kami sukacitanya, ya. Karena pada saat itu ketika saya berdoa di rumah sakit, ya, ada roh yang kami usir, ya. Itu kekuatan itu yang kami usir, yang itu bisa menutup pintu kematian. Ya, itu harus kita usir, kita patahkan. Itu pekerjaan iblis, ya. Sehingga orang tidak mati, hidup, nah itu pekerjaan iblis. Itu kalau roh penghalang jalan kematian tidak diputuskan, orang akan tersiksa. Ingat ya, beberapa tahun yang lalu saya masih teringat almarhum hambanya yang pegang gereja di utara itu. Bayangkan dia ketika berdoa, yang didoakan itu apa? Pendeta-pendeta taik lah, seperti itu. Sampai seperti itu, yang mendoakan digitukan. Datonya ada roh iblis, sehingga tidak mati, hidup. Tetapi ketika kami tumpang tangan, kita putuskan, kita usir kekuatan roh penghalang itu, sehingga
tidak lama ya, tidak sampai 1 bulan, mungkin 3 hari pada saat itu dipanggil Tuhan dengan tenang juga dengan sebelah sini. Itu terjadi ya. Makanya tadi ayat firman Tuhan mengatakan kita harus taat dan kasih. Itu bekal hidup kita. Ya. Mari kita merenung apa yang sudah kita tabur untuk Mbah Kakung. Ya. Kalau Mbah Kakung sudah membesarkan anak-anak, ya, sabar terhadap cucu. Sekarang kita ini loh, apa yang sudah selama ini kita lakukan, apa yang sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Makanya jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Suatu kelak siapapun kita, nomor 1 akan meninggal dan dipanggil Tuhan. Nomor 2 yang masih bujang-bujang ini kelak akan jadi orang tua. Ya, kelak jadi orang tua. Jadi ada perintah lagi nanti kalau sebagai orang tua, sebagai suami ke istri seperti apa, istri ke suami seperti apa. Ya. Itu. Jangan sampai nanti kehilangan kesempatan. Biarlah kita memberikan hidup kita yang terbaik supaya kita jangan sampai jadi orang Kristen yang munafik, orang Kristen yang hanya ngomong aja, tidak ada bukti. Banyak kejadian saudara, ya. Ketika masih hidup disia-siakan, ketika masih hidup dibentak-bentak, ya, ketika masih hidup dikecewakan, ya, bayangkan dirawat sejak kecil besar-besar jadi pengkhianat, jadi pemberontak. Jangan sampai terjadi pada kita, ya. Nanti kalau sudah mati ditangisi sampai umbelnya beler, makamnya dikasih bunga, ditabur, diperindah, itu munafik. Jangan sampai kita jadi orang Kristen munafik. Jangan main-main kita di hadapan Tuhan, ya. Ini teguran bagi kita, ya, supaya kita nanti kelak ke generasi berikutnya anak-anak kita menaruh hormat takut akan Tuhan, ya. Kalau kita tidak melakukan itu, resiko tanggung sendiri. Itu. Mari kita benahi hidup kita. Manakala kita diberi kesempatan masih kumpul orang tua, mari kita hormat, berbakti pada orang tua. Kita senangkan karena orang tua itu wakilnya Tuhan. Ya, itu. Yang pertama, kalau kita ingin panjang umur, ingin sehat, ingin sukses, lancar segalanya, lancar rezeki, lancar berkat, mari kita jadi berkat bagi orang tua kita yang masih ada. Ya, saya bersyukur ya ketika kami merawat orang tua kami, itu kami punya prinsip harus menyenangkan orang tua mumpung masih hidup. Sehingga kita meninggal, kita bersuka cita, kita tidak punya beban. Ya. Kita suka cita karena apa? Kita menjadi orang anak itu yang berbakti. Nah, itu. Makanya saya bersyukur istri bisa merawat juga yang lain-lain itu bisa rukun dan bersatu, itu karena salah satu bakti kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Biarlah firman Tuhan ini akan menegur, mengajar kita supaya kita menaruh hormat, takut akan Tuhan dan taat, memiliki kasih kepada orang tua ataupun sesama kita yang masih hidup. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengar bersama-sama. Tuhan, kiranya iblis yang berkuasa di dalam hati pikiran kami, yang mencuri berkat firman-Mu Tuhan, kami patahkan kuasanya dan aku perintahkan keluar demi nama Tuhan Yesus Kristus dari dalam hati dan pikiran kami saat ini. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Bila kiranya Engkau hajar kami, tegur kami Tuhan, ingatkan kami dengan keras bila mana hidup dan perilaku kami tidak sesuai firman-Mu Tuhan, agar kami senantiasa insaf dan bertobat, sehingga segala yang baik turun dan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami dari setiap dosa-dosa kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni kepada setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan
Engkau mencurahkan roh pertobatan atas kami, sehingga hidup takut akan Tuhan ada pada kami, khususnya anak-anak kami yang masih muda-muda ini, supaya memberi hidup mereka yang terbaik untuk Tuhan, supaya menjauhi dosa, menjauhi segala pergaulan maupun kebiasaan yang buruk.